Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Minarti dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM 23332016. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ringkas paham Bahaiyah. Kepercayaan Bahaiyah muncul dalam kalangan kaum Syiah Imamiyah di Persia atau Iran pada abad ke-19. Ada seorang bernama Mirza Ali Muhammad. Ia mendakwakan dirinya Al-Bab yang berarti pintu dalam istilah Syiah. Pintu berarti pintu yang menghubungkan manusia dengan imam yang lenyap yang akan keluar akhir zaman. Jadi Mirza Ali Muhammad mendakwahkan dirinya sebagai pintu bagi seluruh kaum Syiah dan umat Islam yang akan menghubungkan mereka dengan imam yang lenyap yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Menurut paham Syiah, pintu yang sebenarnya adalah Ali. Maka Mirza Ali Muhammad yang dilahirkan di Zirazai atau Persia mendakwahkan dirinya sebagai Al-Bab dan pengajarannya dinamai Babiyah. Menurut dia adalah Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum Syiah juga sebagai khalifah dari Musa, Isa dan Muhammad SAW. Lalu dia menerangkan bahwa agama yang ketiga semuanya benar, semua datang dari Allah karena ketiganya harus disatukan, tidak ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang ada ialah dinullah atau agama Tuhan. Ia menyuruh kepada manusia untuk memeluk agama internasional. Ini menimbulkan kehebohan di Iran sehingga Mirza Ali Muhammad ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Syiah di Tiberias tahun 1853 Masehi. Setelah itu, para penganut paham Babiyah cerai-berai lari. Puntang-panting ada yang ke Istanbul, Adrena, Cyprus, dan ke Alza di Palestina. Paham pengikut Mirza Ali Muhammad terus mengembangkan paham Babiyah, di mana mereka menetap sehingga muncullah mazhab Babiyah di sekitar Palestina dan Turki. Di antara penganut Babiyah ini ada seorang bernama Mirza Hussein Ali Abdullah di Alza, Palestina. Dia lahir pada tahun 1817. Ia mendakwakan dirinya sebagai wakil dari Mirza Ali Muhammad Al-Bab. Ia menyempurnakan pelajaran Al-Bab dan bahkan menukar nama mazhab menjadi Bahaiyah. Jadi kalau di dalam buku agama ada nama Babiyah dan Bahaiyah itu sama. Mirza Hussein Ali meninggal pada tahun 1892 Masehi. Selanjutnya ajarannya diperluas oleh anaknya bernama Abdul Baha. Anaknya ini berjasa mengembangkan paham Bahaiyah ke Eropa dan Amerika sehingga paham Bahaiyah ini agak terdengar di galangan internasional. Banyak buku bahasa Inggris yang diterbitkan oleh kaum Bahaiyah di London dan Amerika. Selanjutnya, itikat Bahaiyah yang bertentangan dengan itikat kaum Ahlussunnah wal Jamaah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu usaha menyatukan agama. Kaum Bahaiyah berusaha menyatukan agama Yahudi, Nasrani, dan Islam dengan alasan bahwa semuanya itu agama yang datang dari Tuhan, dan dengan tujuan supaya tidak ada permusuhan dan peperangan di dunia, karena semuanya satu agama, yaitu agama internasional. Semuanya bertuhan kepada Tuhan. Begitu kata Bahaiyah. Paham ini adalah paham yang keliru, sesat, menyesatkan, karena jika ini dipraktikkan akan merusak sendi dari ketiga agama itu. Lagi pula di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, tapi tidak ada satu ayat pun yang menyuruh ketiga agama itu disatukan. Bahkan di siaran umat Bahaiyah Indonesia diterangkan bahwa Baha'i akan menyatukan agama sebelum Hindu, Zoroastrian, Buddha, dan Al-Bahbiyah semuanya dijadikan satu agama internasional. Yang kedua itu paham serba Tuhan. Di dalam majalah Nurul Islam yang diterbitkan oleh Al-Azhar University di Kairo diterangkan bahwa kaum Bahaiyah juga menganut paham serba Tuhan. Dalam kitab kaum Bahaiyah yang bernama Ali Bayan diterangkan sebuah firman dan yang ketiga Rasul manifestasi dari Tuhan. Kaum Bahaiyah mengtiadakan bahwa Rasul Allah adalah manifestasi dari Tuhan, yakni Rasul itulah perwujudan atau penjelmaan dari Tuhan. Al-Bab atau Mirza Ali Muhammad dan Mirza Hussein Ali adalah perwujudan Tuhan yang lebih sempurna dari Musa, Isa, dan Muhammad SAW menurut mereka.
Dalam siarannya Bahai mengatakan, "Bergembiralah, Tuhan telah mengirimkan kepada kita matahari kebenaran. Ia telah mewujudkan dirinya seorang yang besar yang menyelamatkan kita dari kesengsaraan." Dan yang keempat, jihad haram. Kaum Bahaiyah mengharamkan perang dengan senjata, walaupun perang ini mempertahankan diri agama mereka, hanya menganjurkan jihad dengan lisan saja. Paham inilah yang membawa terkenalnya Bahaiyah di Eropa dan Amerika, karena paham ini sesuai dengan selera kaum imperialis yang menjajah negeri di Asia Afrika. Ketika kaum imperialis ini sedang menjajah hampir seluruh negeri Islam dan umat Islam sedang menyiapkan perlawanan senjata, datanglah kaum Bahaiyah di Umur Tengah yang mengharamkan peperangan senjata. Di Timur Tengah yang mengharamkan peperangan senjata. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa peperangan wajib dilakukan untuk mempertahankan diri. Ketika kemerdekaan Islam terganggu, orang Muslim dijajah atau disiksa, umat Islam diusir dari kampungnya sesuai ayat 36 Quran Surah At-Taubah. Dan yang kelima, hampir serupa dengan i'tikad Syiah. Banyak fatwa atau pengajaran kaum Bahaiyah yang serupa dengan paham Syiah. Memang asal mulanya kelahiran Bahaiyah adalah dari kaum Syiah di Iran, walaupun kaum Syiah menghukum mati Al-Bab atau Mirza Ali Muhammad. Oleh karena itu, umat Islam harus waspada dengan paham Bahaiyah yang sekarang mulai tumbuh di kalangan intelektual akibat pembacaan buku-buku Bahaiyah yang terbit di Eropa, khususnya London. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.